Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para jamaah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Kautsar, jamaah Masjid Al-Falah, jamaah Masjid Al-Furqan dan jamaah Masjid Darussalam Bontang rahimakumullah. Pada kesempatan mulia ini saya diamanahi insyaallah untuk menyampaikan tafsir Al-Qur'an, yaitu surat Al-Hijr ayat 33. Di dalam surat Al-Hijr ini ada beberapa kisah yang termasuk di dalamnya adalah kisah Nabi Adam dari awal penciptaannya, yaitu menceritakan kisah berkenaan dengan kaitannya dengan salah satu makhluk Allah yang diciptakannya yang menjadi musuh Allah dan juga musuh besar bagi manusia. Awal mula permusuhannya ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada seluruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan setelah ditiupkannya ruh kepadanya. Maka semuanya bersujud kecuali iblis. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Allah berfirman, wahai iblis, mengapa kamu tidak mau bersujud bersama para malaikat? Surat Al-Hijr ayat 32. Kata iblis berasal dari bahasa Yunani, yaitu diabolos, berarti melontar, mencampakkan, sangat buruk. Dalam bahasa Arab yaitu ablasa ay tai asu, berarti berputus asa. Adapun ahlu lughah, para ahli bahasa mengatakan perbedaan antara libas dan balas yaitu ketika ba berada di susunan kedua maka bermakna menutupi yang tidak baik, yang jelek, yaitu fungsinya sebagai pakaian, libasun. Dan apabila ba-nya berada di urutan pertama menjadi balas, maka bermakna sebaliknya, yang tidak baik, yang jelek, yang buruk menutupi yang baik. Bentuk jamaknya dari kata iblis adalah abalis. Kata iblis terulang sampai 11 kali di dalam Al-Quran dan dalam 9 surat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 34, surat Al-A'raf ayat 11, surat Al-Hijr ayat 31-32, surat Al-Isra ayat 61, surat Al-Kahfi ayat 50, surat Toha ayat 116, surat Asy-Syu'ara ayat 95, surat Saba ayat 20, dan surat Shad ayat 74 dan 75. Nama atau sebutan iblis diperoleh jin sejak membangkang ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Siapa itu iblis? Iblis adalah bagian dari jin, sebagaimana diterangkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Al-ayah. Artinya dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Robnya. Iblis pasti jin. Kalau jin belum tentu iblis. Mari kita bahas mengenai tafsir surat Al-Hijr ayat 33, yaitu tentang jawaban iblis kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqatahu min salsalim min hama'im masnun. Iblis menjawab,
Aku tidak akan pernah sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang berbau. Atau di dalam terjemah yang lainnya, iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dalam Sofwatul Bayan Lima'anil Qur'anil Karim, maksud ayat 33 surat Al-Hijr ini yaitu lam aku li asjuda li basyarin, yakni la yasihu li an asjuda li basyarin, tidak benar bagiku untuk sujud kepada manusia. Begitu pula lebih jelas lagi ayat tersebut disampaikan dalam Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi, yaitu ini afdalu min li'annahu tini wa ana nari wan naru ta'kulu tin. Ini afdalu min, sesungguhnya saya lebih utama daripadanya. Li'annahu tini, karena sesungguhnya dia diciptakan daripada tanah. Wa ana nari, dan sedangkan saya diciptakan daripada api. Wan naru ta'kulu tin, dan api dapat memberangus atau menghanguskan, bahkan memakan tanah. Di dalam Al-Quran lebih jelas lagi, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 12, Allah menyampaikan yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman kepada iblis, mengapa kamu enggan bersujud kepada Adam? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau telah menciptakan aku dari api, sedang engkau ciptakan Adam dari tanah. Itulah surat Al-A'raf ayat 12. Iblis membangkang atas perintah Allah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan bijak menanyakan terlebih dahulu apa yang menyebabkan ia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Namun dengan sombongnya iblis mengatakan bahwa dia lebih baik daripada Adam alaihissalam. Padahal iblis tidak mempunyai hujah yang dapat menguatkan anggapannya. Iblis hanya beralasan, berdalih bahwa dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Lalu benarkah api lebih baik daripada tanah? Faktanya, api memang dapat memberikan manfaat. Itu pun dengan catatan jika api tersebut dapat dikontrol. Misalnya untuk memasak atau untuk memanaskan sebagai pemanas ruangan. Jika api tidak terkontrol, justru dapat menimbulkan malapetaka seperti kebakaran misalnya. Sedangkan tanah merupakan tempat seluruh makhluk berpijak, tempat makhluk untuk mencari rezeki, tempat untuk makhluk memenuhi segala kebutuhan, dan juga tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tanah mengandung unsur-unsur hara maupun mineral-mineral yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, sehingga siklus kehidupan terus dapat berjalan. Tanah di dalamnya menyimpan banyak kekayaan, mulai dari air, minyak, gas bumi, dan emas, maupun kekayaan lainnya. Bahkan secara ekonomi, harga tanah semakin meningkat. Hampir seluruhnya apa yang ada di muka bumi ini bergantung kepada tanah. Berbeda dengan api yang mana dia bergantung daripada bahan bakar. Sedangkan bahan bakar yang digunakan oleh api berasal dari apa yang ada di bawah tanah maupun di atas tanah. Dari semua hal tersebut, sudah pantaskah perkataan iblis
yang mengatakan bahwa dia tercipta dari api lebih baik daripada Adam yang tercipta dari tanah? Atau itu hanya sekedar persangkaan daripada iblis semata? Tentu alasan tersebut sebetulnya adalah tidak benar, bahkan bohong belaka, karena tidak ada ayat Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Kalau begitu, apa alasan yang sebenarnya iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Hal ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30, yang di dalamnya menyampaikan bahwa iblis ada kecemburuan, iri hati. Adam yang diciptakan oleh Allah, belakangan dia dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan jin, iblis tidak. Apakah iblis pernah menyesal dan ingin bertaubat? Seorang pakar hadis, yaitu Badruddin Asyibli, dalam bukunya, dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Marjan, ada meriwayatkan pertemuan iblis dengan Nabi Nuh alaihissalam. Iblis berkata, "Wahai Nuh, kalau aku mau tobat, apa syaratnya dan bagaimana caranya?" Nabi Nuh menjawab, "Tunggu, aku konsultasikan dulu kepada Allah." Setelah itu Nabi Nuh berkata, "Mudah saja, syaratnya cuma satu, yaitu engkau sujud pada kuburan Adam alaihissalam." Apa? Tidak ada syarat lain, kata iblis. Tidak ada, cuman itu, kata Nabi Nuh. Lalu iblis mengatakan, sedangkan ketika Adam masih hidup saja, saya tidak mau sujud kepadanya, apalagi dengan kuburannya. Jamaah rahimakumullah, mengapa Allah menciptakan iblis dan setan, padahal Allah menghendaki kebaikan dunia akhirat bagi manusia? Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Syifaul Ghali, hikmah penciptaan iblis, yaitu manusia berjuang menghadapi musuh setan iblis untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Manusia memohon perlindungan kepada Allah untuk meraih kemaslahatan dan terhindar dari keburukan-keburukan. Jamaah rahimakumullah, beberapa hal yang bisa kita sama-sama ambil pelajaran dari ayat tersebut adalah: pertama, apa makna sujud dari malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam? Dan kedua, benarkah tidak mau sujudnya iblis adalah wujud tauhid iblis yang hanya mau sujud kepada Allah saja dan menolak sujud kepada selain Allah, termasuk tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Baik, marilah kita mencari penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah atas persoalan ini. Pertama, sujud yang dimaksud pada ayat di atas adalah sujud penghormatan, dan ini hal yang lazim dalam syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan pada tafsir Ibnu Katsir ketika memaknai sujud pada surat Yusuf ayat 100, yaitu waqad kana hadas sa'igon fi syara'ihim idza sallimu 'alal kabiri yasjuduna lahu walam yazal hada jaizan min ladun adama ila syari'ati Isa alaihi salam fahurrima hada fi hadhil millah wa ju'ila sujudu mukhtassan bi janabi rabbi subhanahu wa ta'ala. Hada madmunu qauli Qatadata wa ghairihi. Hal ini masih diperbolehkan di dalam syariat mereka bila mana memberikan salam
penghormatan kepada orang besar, yakni boleh bersujud kepadanya. Hal ini diperbolehkan sejak zaman Nabi Adam sampai kepada syariat Nabi Isa alaihi salam. Fahurrima hadza fi hadhil millah. Kemudian dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal ini diharamkan dan hanya dikhususkan sujud itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ringkasan dari apa yang dikatakan oleh Qatadah dan lain-lainnya. Yang kedua, karena sujud ini adalah penghormatan. Karena sujud ini adalah penghormatan dan Allah yang memerintahkan, maka tertolaklah penafsiran kaum liberal yang mengartikan penolakan iblis sebagai wujud tauhid. Yang jelas penolakan iblis adalah wujud keingkaran terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat, dapat memahami serta mengambil ibrahnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.